Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa sallallahu wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fi din azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan masuk di kajian ilmiah dengan bertemakan 10 pokok, 10 usul mengenal dakwah as-salaf, yang dimana kajian kita ini berasal dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah karya Syekh Abdus Salam Barjas rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk pembahasan, ada beberapa hal kenapa kita bisa masuk pada pembahasan ini. Yang pertama adalah untuk mengingatkan teman-teman tentang bagaimana pokok-pokok dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Jadi seseorang ketika belajar masuk di dalam dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia harus tahu bagaimana pokok yang benar di dalam berdakwah. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, alasan kita masuk di dalam kajian ini adalah kita harus tahu dan membedakan antara dakwah Ahlus Sunnah dengan dakwah selainnya. Dan untuk membedakan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dakwah selainnya, maka cukup dengan kita mengenal pokok ini agar dakwah tersebut bisa murni dan bisa terhindar dari syubhat-syubhat. Itu yang kedua. Kemudian alasan ketiga mengapa kita memilih tema ini sebagai pembahasan, karena ketika ditanyakan kepada saya misalnya, apa manhaj dakwah Lutfi Nur Pratama, maka saya hanya akan menyodorkan kitab ini. Saya hanya menyodorkan buku ini. Ia menjadi patokan saya di dalam berdakwah sesuai dengan asas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika ada teman-teman bertanya apa manhaj dakwah saya, maka cukuplah teman-teman membaca dari kitab tersebut, maka kelihatanlah manhaj kami. Dan alhamdulillah, pembahasan kitab ini telah kami ulang sudah selama 4 tahun. Jadi alhamdulillah setiap tahun dari kelas kami di online, kami selalu adakan daurah ini secara online dan sekaligus menjelaskan kepada teman-teman bagaimana akidah Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah di dalam berdakwah, dan bagaimana manhaj kami di dalam berdakwah. Maka inilah alasan mengapa bisa kami adakan dari daurah ilmiah ini. Kemudian kita akan masuk pada kitabnya yang akan kita bahas. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada kitabnya,
selalu ada dua pendahuluan yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke pembahasan kitab. Yang pertama adalah ta'rif bil musannif, mengenal penulisnya. Dan yang kedua adalah ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulis yang sedang kita bahas. Yang pertama adalah ta'rif bil musannif, mengenal penulis dari kitab ini. Nama beliau adalah Syekh Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Alu Abdul Karim. Syekh Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Alu Abdul Karim. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Ya, nama beliau Syekh Abdul Salam bin Barjas, ya. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau dilahirkan pada tahun 1387 Hijriah di kota Riyadh, Arab Saudi, ibu kota Arab Saudi. Dan beliau menyelesaikan S1 sampai dengan doktor di Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud. Jami'ah Muhammad bin Saud, atau kalau di Indonesia kita katakan Lipia, kalau cabang Indonesia. Nah, di sana cabang aslinya Muhammad bin Saud. Guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, dan ini merupakan guru utama beliau. Dan Syekh bin Baz sudah kita pelajari kemarin risalah beliau tentang zikir-zikir. Kemudian guru beliau yang lain, Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya kira kita sudah mengenal beliau dan karya-karyanya. Dan gurunya yang lain adalah Syekh Ahmad An-Najmi, ahli hadis dari Saudi Arabia bagian selatan. Dan itu guru-guru beliau. Jadi beliau itu memiliki guru-guru yang saya kira kita semua sudah mengenalnya. Ya. Kemudian beliau wafat pada hari Jumat sore, tanggal 12 Safar 1425 Hijriah. Ya, sekitar 20-an tahun yang lalu, ya. Sekitar 20-an tahun yang lalu. Di usia yang cukup muda, 38 tahun. Karena beliau wafat karena kecelakaan mobil. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadi ini biografi dari Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala. Kemudian pendahuluan yang kedua adalah ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulis yang sedang kita bahas. Karya tulisnya adalah Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, sebagaimana yang kita lihat di PDF, ya. Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah. Dan ini merupakan sebenarnya adalah transkrip muhadharah beliau. Jadi beliau punya muhadharah dan masih bisa dicek rekamannya di YouTube. Muhadharah beliau, suaranya beliau di YouTube itu masih ada. Nah, jadi ini merupakan transkrip dari kajian beliau. Nah, kemudian ditafriq, dibuat transkrip kajiannya. Ya. Sebelum memulai pembahasan beliau di dalam muqaddimah, ya, beliau menjelaskan dua alasan mengapa beliau menulis kitab ini atau mengadakan muhadharah ini. Alasan yang pertama di halaman ke-18. Alasan yang pertama beliau mengadakan muhadharah ini karena apa yang beliau perhatikan dari dakwah salaf yang ada di Saudi, ya. Ada sebagian
jamaah, ya, jamaah kelompok-kelompok, ya, yang mengatasnamakan dakwah salaf. Jadi kelompok-kelompok ini, organisasi-organisasi ini mengatasnamakan dakwah salaf, ya, kemudian membuat buku-buku, dia tempelkan di situ kata salaf. Nah, padahal antara salaf dengan kelompok ini itu jauh berbeda, ya, seperti langit dan bumi. Nah, cuma dia memberikan, ya, dia catut namanya salaf ke dalam kelompok-kelompok mereka, organisasi-organisasi mereka. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa bisa beliau mengadakan muhadhar ini atau di dalam kitab ini? Karena, ya, ada sebagian jamaah, ya, dan ini untuk teman-teman, ya, bahwasanya ulama menulis kitab, ulama menulis sebuah karya tulis, salah satu tujuan ulama menulis karya tulis adalah untuk membantah, ya, sebuah pemahaman, ya. Itu salah satu tujuannya atau salah satu latar belakangnya, membantah sebuah pemahaman. Dan beliau menulis risalah ini itu dalam rangka memang membantah, ya, dan membersihkan dakwah salaf dari orang-orang yang mengatasnamakan dakwah salaf. Maka alasan kedua kenapa bisa beliau menulis kitab ini adalah ada sebagian kelompok-kelompok ini di Saudi, ya, di Saudi beberapa tahun yang lalu. Ya, ada sebagian kelompok-kelompok yang menisbatkan atau mencatut nama ulama, ya, nama ulama Ahlus Sunnah, nama ulama Ahlus Sunnah, kemudian dia menyatakan bahwasannya pemikirannya ulama ini, ya, pemikirannya ulama ini sama seperti pemikiran kami, kelompok. Nah, gitu. Beliau berikan contoh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Maka, ya, Syekh Abdul Salam Barjas menulis bantahan untuk mereka bahwasanya tidak benar, ya, pemahaman kalian dengan pemahaman ulama itu jauh berbeda. Gitu. Maka ini dua alasan yang dikemukakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Sampai di kesimpulan pembahasan beliau di muqaddimah, beliau mengatakan, wa qabla an azkura hadhihi al-usula wa ubayyinaha bayanan syafian kamian insyaallah aqul. Sebelum saya menyebutkan pokok-pokok dan sebelum saya menjelaskan pokok-pokok ini dengan sangat rinci, maka saya mengatakan, beliau memberikan ringkasan tentang dakwah salaf itu seperti apa. Kata beliau, inna salafiyata allati nad'u ilaiha laisat kal jama'atil islamiyatil hizbiyatil mawjudatil ana. Sesungguhnya dakwah salaf yang kita dakwahkan bukanlah merupakan dakwah sebagaimana dakwanya kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, ya, harokat-harokat Islam yang hadir pada saat ini. Idza inna salafiyata hiya jama'atul muslimin. Sebab salafiyah merupakan jamaah kaum muslimin, yaitu jamaah yang berada pada satu imam, satu penguasa, berada pada satu pemimpin wilayah negara. Misalnya di Indonesia pemimpinnya adalah presiden. Misalnya di dalam Saudi pemimpinnya adalah raja. Maka salafiyah adalah jamaah kaum muslimin. Fakullun man i'taqada al-aqidata as-salafiyata wal tazamaha fi waqi'ihi fa huwa salafi. Maka setiap orang yang berakidah dengan akidah salaf dan berkomitmen dengan akidah tersebut di dalam kesehariannya, maka dia adalah salafi. La nufarriqu baina ahadin wa ahadin. Kami tidak pernah membedakan satu orang dengan satu orang. Tidak ada hubungannya dakwah Ahlus Sunnah dengan suku ini, dengan kelompok ini, dengan asalnya dari orang kaya atau orang miskin, tidak ada hubungannya. Wa laysa lana irtibatun bi ghairi wulati amrina min hukamin wa ulama. Dan tidak ada keterikatan kami, tidak ada keterikatan kami
ya, orang-orang yang mendakwahkan Ahlus Sunnah kepada selain ulil amri, penguasa, pemimpin. Maka keterikatan kami itu hanya pada pemimpin, penguasa dan ulama. Wa nahnu la nukhfi syai'an mimma indana. Dan kami juga tidak menyembunyikan apapun yang ada pada kami. Jadi dakwah kami itu terang-terangan. Tidak ada dakwah yang sembunyi-sembunyi pada kami. Bal ma nahnu alaihi mudduna atau muddauna fil kutubi. Bahkan apa yang ada pada kami, yang kami dakwakan itu semua ada di dalam kitab-kitab. Mau kitab-kitab yang dulu para ulama sampai dengan kitab-kitab yang sekarang. Itu ada semua. Masmu'un fil asyrotati. Bisa didengar di rekaman-rekaman. Teman-teman yang ingin mendengarkan dakwah salaf bisa mendengarkan di rekaman. Mau di YouTube, mau di MP3, ya, mau di rekaman Facebook dan seterusnya. Tidak ada yang kami sembunyikan. Ya, kami sebagaimana apa yang kita laksanakan sekarang. Tidak ada yang kami sembunyikan. Tidak ada yang sembunyikan sendalnya mungkin. Ya. Mungkin ada di Darus Sunnah yang sembunyikan sendalnya saat kajian. Tidak ada. Oh, pernah Ustadz satu kali sembunyi sendal. Pas kapan? Pas hujan. Gitu. Hujan saja disembunyikan sendalnya. Setelah itu tidak. Semua orang bisa mendengar, bisa melihat, bisa menilai dakwah Ahlus Sunnah. Fala sariyata, maka tidak ada sembunyi-sembunyi. Tidak ada aturan-aturan yang disembunyi. Apa yang didakwahkan oleh Ahlus Sunnah itu semua berada pada buku-bukunya. Wala tanzima siwa tanzima walil amri. Dan tidak ada aturan-aturan tersembunyi selain dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka ikatan kita dakwah salaf itu kepada pemerintah, bukan kepada orang lain. Bukan kepada kelompok. Dakwah salaf tidak memiliki kartu tanda anggota. Ya, tidak ada teman-teman memiliki kartu tanda anggota salaf. Ya. Semua orang itu memiliki kemerdekaan untuk mendakwahkan dakwah yang benar ini. Gitu. Maka ini merupakan penjelasan dari Syekh Abdus Salam rahimahullahu ta'ala sebelum memulai kitabnya. Sekarang kita akan masuk ke pokok yang pertama. Bagaimana seseorang bisa mengetahui pokok-pokok dakwah as-salaf. Pokok yang pertama dari dakwah as-salaf adalah al-aslul awal di halaman ke-26. Al-ihtimamu wal-inayatu bi talabil ilmi syar'i wat tafaqquhi fid din. Pokok pertama dari dakwah salaf, dakwah Ahlus Sunnah adalah perhatian terhadap menuntut ilmu agama. Itu pokoknya. Maka pokok di dalam dakwah Ahlus Sunnah adalah menuntut ilmu. Ini pokok yang paling pertama. Maka ciri dari dakwah as-salaf, dakwah Ahlus Sunnah adalah perhatian dan menyibukkan dirinya di dalam belajar, menuntut ilmu. Saya akan cuma bacakan sedikit ya teks Arabnya karena tidak mungkin kita terlalu bahas panjang lebar ini. Kita berikan saja intisari dari pokok-pokoknya. Kata penulis rahimahullah, ya, tatkala banyak dari kelompok-kelompok Islam pada hari ini terluput dari menuntut ilmu agama. Dan tatkala banyak pula di antara pengikut-pengikut kelompok-kelompok ini terluput dari ilmu agama. Jadi organisasinya terluput dari ilmu agama, sekaligus anggotanya juga terluput dari ilmu agama. Padahal namanya adalah organisasi Islam. Nah, maka kata beliau, fa inna da'wata salafiyata tuli talabal ilmi syar'i ahamiyatan kabiratan. Maka dakwah salaf, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan menuntut ilmu sebagai perkara yang sangat penting dan besar. Idh huwa ar-rakizatu wal asasul matinil lazi taqumu alaihi al-hayatu. Sebab menuntut ilmu
merupakan pondasi dan asas yang kuat di dalam membangun kehidupan. Fabina'ul fardi wa bina'ul mujtama'i la yaqumani wa la yaslahani illa bil ilmi syar'i. Maka bangkitnya individu, bangkitnya masyarakat. Kapan individu dan masyarakat di sebuah negara atau di sebuah wilayah kapan bangkit? Kapan bagus? Kata penulis, sebab seseorang individu dan masyarakat tidak akan bagus dan tidak akan tegak kecuali belajar ilmu agama. Kecuali belajar ilmu agama. Maka landasan seseorang untuk memperbaiki umat menurut dakwah salaf ya adalah belajar. Belajar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ilmuilah, maka ketahuilah. Surah Muhammad ayat ke-19. Yang pertama kali dikatakan oleh Allah, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu dan kepada seluruh kaum mukminin. Maka sebelum kita berucap bersyahadat di dalam ayat ini, sebelum kita berucap bersyahadat ya dan melakukan amalan, maka kata Allah, fa'lam, ilmuilah. Wa nahnu innama ja'alnal ilma bidayatal usuli. Kami menjadikan proses menuntut ilmu merupakan perkara pokok yang paling pertama. Li'anna subula katsiratun, sebab jalan-jalan ya di dalam menempuh agama itu banyak. Wa kulluha subulun mutahatun, dan semua jalan-jalan yang mengantarkan kepada agama semuanya simpang siur, tidak jelas. Illa sabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabilih, maka dia akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surah Al-An'am ayat 153. Maka ini merupakan kaidah ataupun dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuntut ilmu menjadi hal yang pertama. Ya. Di dalam surah Yusuf juga di halaman ke-27 dikatakan, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, saya menyeru kepada Allah di atas basirah, yaitu saya bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Dan apa yang dimaksud di atas basirah, menyeru kepada Allah di atas basirah, ya, kata penulis, ai ala burhanin wa hujjatin, yaitu di atas bukti dan dalil-dalil. Dan bukti dan dalil-dalil tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Maka ketika seseorang berdakwah, maka hendaknya dia perhatikan pertama menuntut ilmunya. Yaqul Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ahmad, an-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab.
manusia di dalam menuntut ilmu, mereka lebih membutuhkan menuntut ilmu dibandingkan makanan dan minuman. Kata Imam Ahmad. Manusia di dalam ilmu, mereka lebih butuhkan daripada makanan dan minuman. Kenapa bisa? Kata Imam Ahmad, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yaumi marratan aw marratain. Sebab orang butuh sama makanan dalam satu hari cuma sekali atau dua kali. Ya. Kita mungkin makan ya paling 2 kali, maksimal 3 kali mungkin. Ya. 3 kali, ya. Paling 1, 2, 3, 4 kali. Tapi kata Imam Ahmad, wahajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Tapi kebutuhannya terhadap ilmu agama sebanyak bilangan nafasnya. Gitu. Bilangan nafas. Jadi selama kita bernafas, selama itu pula kita butuh sama ilmu. Gitu. Kemudian kata beliau, dan hal yang perlu diketahui oleh penuntut ilmu atau untuk belajar agama itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah fardun ala kulli ahadin, wajib bagi semua orang. Jadi ada 2 jenis di dalam belajar ilmu agama. Yang satu adalah fardun ala kulli ahadin, yaitu fardu ain, wajib bagi semua orang. Tidak boleh orang tidak tahu. Yang kedua adalah fardun kifayatun. Yang kedua wajib kifayah. Maka ada 2 jenis di dalam menuntut ilmu agama. Maka kata penulis, adapun fardun ain, ya, yang wajib bagi semua orang adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Usul As-Salasa. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Maka ini adalah 4 yang harus kita ketahui. 1, berilmu. Apa itu ilmu? Adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu adalah berilmu. Maka ilmu itu adalah 3. Mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal nabinya. Mengenal nabinya. Dan Imam Ahmad rahimahullah telah menjelaskan apa yang wajib bagi setiap muslim untuk dipelajari. Kata Imam Ahmad, yajibu ayyatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib bagi setiap muslim mempelajari apa yang agamanya bisa tegak kepadanya. Maka ada orang berkata kepada Imam Ahmad, mislu ayu syai'in, contohnya seperti apa Imam? Ya, yang wajib bagi setiap muslim untuk pelajari. Maka kata Imam Ahmad, alladzi la yas'u jahluhu salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik. Yaitu yang tidak boleh bagi seseorang untuk bodoh terhadapnya. Contohnya salat. Dia tidak boleh bodoh. Bagaimana gerakan salat? Tidak ada alasannya untuk bodoh terhadap gerakan salat. Ya, terhadap bacaan salat. Terhadap waktu-waktu salat, tidak ada alasannya untuk bodoh. Dia akan ditanyai di hari kiamat. Kenapa kau tidak belajar? 1. Yang kedua, puasa. Puasa. Ya, dia tidak boleh bodoh. Puasa Ramadan, dia tidak tahu kalau itu wajib. Tidak boleh. Dia harus tahu bahwasanya itu wajib untuknya. Dan yang semisalnya. Dan yang wajib juga bagi seorang manusia, ya, untuk mengamalkannya. Contohnya seperti pokok-pokok keimanan, ya, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Wa syara'iul Islam, dan syariat-syariat Islam. Wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat, dan apa yang wajib untuk dijauhi dari hal-hal yang haram. Ya. Maka dia seorang wajib. Ya. Tidak boleh seseorang mensekutukan Allah.
Tidak boleh seseorang untuk memakan harta anak yatim, memakan harta dengan cara yang zalim, tidak boleh mencuri, minuman keras, dan seterusnya. Ya. Maka ini merupakan hal yang wajib. Kemudian hal yang kedua yang dikatakan oleh penulis adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dari ilmu adalah apa yang selain yang wajib-wajibnya. Apa yang selain dari wajib-wajibnya. Dan menyibukkan diri dengan fardu kifayah, ya, contohnya belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu usul fikih dan seterusnya, ya. Dan menyibukkan diri dengannya lebih baik dibandingkan menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Berdasarkan amalan-amalan sunnah yang lain dari perkataan para ulama yang sahih. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihati wa ghairihi mimma yutatawwa'u bih. Mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut lebih baik dibandingkan jihad dan selainnya dari ibadah-ibadah sunnah. Kenapa bisa belajar ilmu agama lebih baik daripada jihad? Padahal jihad itu ibadah yang paling tinggi. Karena jihad juga membutuhkan ilmu. Karena jihad membutuhkan ilmu, maka ilmu itu lebih tinggi kedudukannya. Maka ini adalah dua hal yang dipelajari. Kemudian kita akan lanjut ke pokok kedua karena waktu. Pokok kedua dari ciri dakwah salaf adalah al-hirsu ala tatbiqil amali lil Islam. Bersemangat mempraktekkan amalan-amalan Islam. Maka ini cirinya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semangat mempraktekkan dakwah atau amalan-amalan Islam. Ya. Kata Abdurrahman As-Sulami adalah tabi'in, muridnya Utsman bin Affan. Ya, muridnya Utsman bin Affan. Ya, Abdurrahman bin Sulami ini meriwayatkan bacaan Al-Qur'an dari Utsman bin Affan. Ya, di halaman ke-32. Kata Abdurrahman bin Sulami, haddatsuna alladzina kanu yuqra'una al-Qur'an, ya, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dibacakan kepada kami Al-Qur'an, yaitu para sahabat. Ya, artinya Abdurrahman As-Sulami mendengar dari para sahabat menceritakan hal tersebut. Kata Abdurrahman bin Sulami, annahum kanu yastaqri'una minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu iza ta'allamu asyra ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal fata'allamna al-Qur'ana wal amala jami'a. Bahwasanya mereka para sahabat membacakan Al-Qur'an di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka telah mempelajari 10 ayat di dalam Al-Qur'an, ya, 10 ayat. Contoh, wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajrika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fa'ada wa wajadaka a'ilan fa'una fammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. 10 ayat. Kata Abdurrahman bin Sulami, para sahabat ketika mereka telah mempelajari 10 ayat, maka mereka tidak akan bergeser ke ayat berikutnya sampai 10 ayat itu sudah diamalkan. Gitu. Sampai 10 ayat tersebut sudah diamalkan. Maka kata Abdurrahman As-Sulami, maka kami mempelajari Al-Quran bersamaan dengan mengamalkannya juga. Gitu. Jadi sambil belajar, sambil mengamalkan. Maka beginilah kaidahnya para salaf, ya. Bukannya kita merendahkan sekolah tahfiz, ya. Sekolah tahfiz target hafalan 2 tahun, misalnya 2 tahun, 1 tahun hafal 30 juz, bukan. Tapi
Kaidahnya para salaf, mereka menghafal sedikit saja. Tapi bersama dengan hafalan sedikit tersebut, dia amalkan ayat tersebut. Begitu. Nah, itu. Maka begitulah metodenya para salaf, ya, para sahabat. Ya. Maka kata penulis, maka inilah merupakan manhaj salaf. Ya. Mereka mengiringi ilmu dengan amalan. Sebab amalan dengan ilmu dapat membebaskan seseorang dari ancaman yang besar yang disediakan bagi yang meninggalkan amalan. Jadi orang yang berilmu tapi tidak beramal, ada ancamannya. Hadisnya, Al-Qur'annya, ya, di surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat 3, juz 28. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci oleh Allah kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Maka kata penulis, sebab amalan dengan ilmu, ya, padanya dapat membebaskan seseorang dari sifat yang dibenci. Ya Allah sifatkan orang Yahudi tentangnya. Jadi orang Yahudi ada ilmunya tapi tidak beramal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surah Al-Jum'ah ayat 5 kata penulis. Surah Al-Jum'ah ayat 5. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, ya, membawa Taurat. Bisa artinya membawa, bisa artinya menghafal Taurat, ya. Summa lam yahmiluha, kemudian dia tidak mengamalkannya, kamasalil himari yahmilu asfar. Dia sebagaimana unta-unta yang membawa beban-beban. Nah, maka orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, dia seperti unta yang membawa beban-beban buku. Ya, cuma dibawa saja, ya, tapi tidak diamalkan. Kemudian kata Fudail bin Iyad, ya, kata Fudail bin Iyad, la yazalul alimu jahilan bima amila hatta ya'mala bihi. Faidza amila bihi kana aliman. Kata Fudail bin Iyad, salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, seseorang alim akan selamanya menjadi jahil, orang bodoh. Bayangkan, orang alim, ulama akan selamanya menjadi orang bodoh sampai dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Dan apabila dia telah mengamalkannya, maka dia baru disebut ulama, alim. Gitu. Nah, maka ini bahayanya bagi orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Ya. Memiliki ilmu. Jadi, tapi jangan bilang, jangan belajar kalau begitu. Nah, tidak seperti begitu. Belajar dulu, kita mengamalkan pelan-pelan. Ya. Karena tidak semuanya yang kita tahu itu langsung diamalkan sekaligus. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kita mengamalkan apa yang kita mampu. Itu. Maka disinilah seseorang itu, ya, menjadi beban bagi seorang ulama untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian kita masuk ke usul yang ketiga dari pokok dakwah salaf adalah ad-da'watu ilallahi ala basirah. Berdakwah kepada Allah di atas basirah. Apa tadi di atas basirah? Yaitu di atas, di pokok yang pertama di atas basirah artinya ilmu. Jadi berdakwah di atas kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Nah, kata penulis, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada seorang muslim padanya ada ilmu sekaligus beramal. Alhamdulillah ada seorang muslim, ya, kita misalnya dianugerahkan ada ilmu,
ada amalan, alhamdulillah. Maka kata penulis, maka wajib untuknya untuk menyegerakan, ya, untuk menyegerakan menyampaikan kebaikan tersebut kepada manusia. Ya. Dari jalan-jalan dakwah mereka dan menasihati mereka. Maka ini merupakan dakwah kepada Allah di atas ilmu. Dalilnya adalah surah Yusuf yang telah kita jelaskan, ya. Ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Katakanlah, inilah jalanku, saya menyeru kepada Allah di atas basirah. Ana wa manittaba'an, saya bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Maka ini adalah contoh dari dakwah kepada Allah di atas ilmu. Kemudian ayat yang lain, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surah Fussilat ayat 33. Surah Fussilat ayat 33. Kata Allah, dan siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mendakwakan kepada Allah dan beramal soleh dan berkata sesungguhnya saya dari umat Islam. Maka orang yang terbaik adalah orang yang berdakwah di jalan Allah, kemudian dia beramal soleh. Dia beramal soleh. Ya. Kemudian kata penulis, adapun balasan pahalanya, ya, maka balasan pahala bagi orang yang berdakwah sangat besar, ya. Ya. Karena besarnya amalan berdakwah tersebut. Sebab orang yang berdakwah kepada Allah itu sebagaimana pahala bagi orang yang mengikutinya, ya, tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya adalah man da'a ila huda kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Dan siapa yang berdakwah kepada petunjuk, ya, siapa yang mendakwakan orang kepada petunjuk, maka dia memiliki pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya dan tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakannya itu tersebut, ya. Misalnya kita dakwakan orang misalnya untuk belajar, ayo belajar, pahalanya belajar begini dan seterusnya. Ternyata dia belajar, gara-gara kita dia belajar. Karena dia belajar, maka dia mendapatkan pahala dan kita juga mendapatkan pahalanya dia tanpa mengurangi pahalanya orang ini, begitu. Maka itu besarnya dari nilai pahala tersebut. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di halaman ke-37, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li'anna yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Bahwasanya engkau memberikan hidayah kepada orang lain, ya. Ya, Allah memberi hidayah, ya, karena atas perantaramu kepada orang lain, maka itu lebih baik darimu ketimbang unta merah. Dan unta merah merupakan unta atau kendaraan yang paling mahal pada saat itu. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat isya karena waktu sudah masuk, dan kita akan selesaikan 7 lagi biiznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fi din azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di usul ad-da'wah as-salafiyah, 10 kaidah atau 10 pokok mengenal dakwah salaf.
karya Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas tentang 3 pokok dakwah salaf. Sudah kita bahas 3 pokok dakwah salaf. Kita merojah pokok apa yang pertama? 1. Perhatian terhadap menuntut ilmu syar'i. Kemudian pokok yang kedua, bersemangat memperhatikan amalan Islam, bersemangat dalam mempraktikkan amalan Islam. Yang ketiga, berdakwah di jalan Allah di atas basirah. Dan ini 3 pokok sudah kita bahas. Kita tambahkan sedikit pokok yang ketiga di dalam dakwah Ahlus Sunnah, dakwah kepada Allah di atas basirah, halaman 38. Syekh Abdurrahman bin Qasim di dalam Hasyiah Kitabut Tauhid mengatakan mengenai syarat berdakwah. Kata Syekh Abdurrahman bin Qasim, wala budda lid-da'wati ilallahi min syartaini. Berdakwah kepada Allah harus memenuhi 2 syarat. Berdakwah kepada Allah harus memenuhi 2 syarat. Antakuna khalisatan liwajhillah. Syarat yang pertama, orang yang berdakwah harus ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah. Sebagaimana dibacakan tadi di ayat sama Aba Afik di salat, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Dan ini berkali-kali diulang dalam Al-Qur'an, ya. Tentang bagaimana para nabi dan rasul itu banyak di antara mereka, ya, dicatat di dalam Al-Qur'an berkali-kali, ya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Saya tidak meminta upah, gaji dari dakwah saya. Jadi para nabi dan rasul itu tidak istilahnya meminta upah, ya. In ajariya illa 'ala Allah. Sesungguhnya balasan saya, upah saya itu dari Allah, ya. Allah, ya, bukan ditarif, ya. Nah, maka seseorang itu berdakwah kepada Allah itu mengharapkan ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, kata Syekh Abdurrahman bin Qasim, wa an takuna waqfas sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya dia meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyakuna da'i arifan bima yad'u ilaihi. Dan sesungguhnya orang yang berdakwah, seorang dai, harus mengetahui apa yang dia dakwahkan. Maka dia harus menetap di atas sunnah Rasulullah dan dia harus tahu apa yang dia dakwahkan. Bagaimana kalau misalnya 2 syarat tersebut tidak terpenuhi? Maka kata penulis, fa in akhalla bil awwali kana musyrikan. Apabila seseorang, ya, tidak memenuhi syarat yang pertama. Apa syarat pertama tadi berdakwah? Ikhlas. Maka kata penulis kana musyrikan, dia adalah orang yang melakukan kesyirikan. Itu. Melakukan kesyirikan. Wa in akhalla bisani kana mubtadi'an. Dan apabila dia tidak mengikuti atau dia tidak, ya, mengikuti syarat yang kedua, syarat kedua apa? Mengikuti sunnah Rasulullah. Maka ketika dia tidak memenuhi syarat yang kedua, maka dia adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Maka ini adalah syarat yang harus dipenuhi seorang pendakwah. Nah, sampai di sini disebutkan, ya, di lanjutan perkataannya beliau, ada sebagian orang yang berdakwah menggunakan musik. Itu ada dibahas beliau, ya. Cuma kita
tidak menjelaskan satu semuanya. Kita tidak jelaskan. Kita jelaskan saja inti-intinya, ya. Jadi kita jelaskan saja yang pokok-pokoknya. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke pokok yang keempat di dalam mengenal dakwah salaf. Pokok yang keempat adalah al-ihtimamu bi aqidatis salafi ilman wa amalan wa ta'liman. Ciri dakwah salaf adalah perhatian terhadap akidah. Perhatian terhadap akidah salaf. Baik secara berilmu, menuntut ilmu, baik secara beramal maupun mengajarkannya. Alhamdulillah di Darussunnah, ya, Ustadz Harun, ya, beliau khusus biasa untuk masalah akidah, ya, akidah Ustadz Harun malam Jumat. Alhamdulillah, ya, kita bahas masail jahiliyah. Sebelumnya kita bahas juga Manzumah Al-Ha'iyah, ya. Ini adalah akidah-akidahnya ulama salaf, ya. Nah, kata penulis, ya, dan sesungguhnya apa yang disayangkan, ya, wa mimma yu'safu lahu annana asbahna nasma'u fi hadzal awanati al-akhirati kalaman yunabizul aqidata. Dan apa yang kami sayangkan bahwasanya kami telah mendengar akhir-akhir ini, maksudnya 20 tahun yang lalu pada saat beliau masih hidup di Saudi. Akhir-akhir ini kami telah mendengar perkataan yang yunabizul aqidata, yang dimana dia, ya, mengesampingkan akidah. Wa yub'iduha anis sahatil ihtimami. Dan sebagian orang pada waktu itu, kata penulis, ya, menjauhkan akidah tersebut dari perkara yang penting. Dan di antara kelompok-kelompok tersebut ada yang menganggap perkara-perkara akidah merupakan masailu juz'iyat, merupakan perkara-perkara yang, ya, cabang-cabang saja dalam agama, bukan perkara pokok. Gitu. Jadi di antara kelompok yang beliau saksikan, ya, dan beliau dengar sendiri, ada yang mengatakan, ya, perkara akidah itu, ya, bisa kita lapang dada. La yu'tana biha, tidak dianggap penting. Bal wa minhum may yaqulu, bahkan di antara mereka, ya, maksudnya orang-orang yang ikut pada kelompok-kelompok ini, organisasi-organisasi ini, ada di antara mereka yang mengatakan, ya, perhatikan perkataannya, ya, ini kurang ajar dalam bidang akidah. Kata mereka, malladzi yudhiruna in asbatna lillahi yadan aw lam nusbit. Apa bahayanya untuk kami kalau kami tidak tetapkan Allah punya tangan atau kami tetapkan? Jadi di antara mereka ada bilang, apa untung ruginya bagi kami? Allah punya tangan dengan Allah tidak punya tangan. Tidak ada untung ruginya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnahnya mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah, ya, terhampar. Dan banyak sekali ayat-ayat menunjukkan tentang tangan Allah, ya, tangan Allah. Cuma kaifiatnya tangan tersebut, bagaimana kaifiat dari tangan tersebut, ya, kita tidak bisa menjangkau dengan akal. Nah, cuma, ya, kita harus tetapkan bahwa Allah memiliki tangan. Kaifiat tangannya bagaimana, kita tidak bisa tahu. Nah, sebagian kelompok-kelompok tersebut ada yang mengatakan, apa untung ruginya untuk kami kalau Allah tetapkan Allah punya tangan atau tidak, gitu. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Padahal perkara Allah memiliki tangan itu adalah perkara akidahnya salaful ummah, ya, akidah yang disepakati. Nah, maka kata penulis, maka ini merupakan musibah yang besar, ya. Musibah dan kehancuran yang besar. Wa minal ma'lumi indal jami'i
ma li aqidati tauhid min manzilati kubra fi syar'i. Dan dari perkara yang dimaklumi, perkara yang kita ketahui bersama ya dalam seluruh kaum muslimin, bahwasanya perkara akidah dan tauhid memiliki kedudukan yang besar di dalam syariat Islam. Ya. Maka ya makhluk ya dengan seluruh jenis-jenisnya diciptakan hanya untuk tujuan yang besar, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya. Bahwasanya saya tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan rizki kepadaku, kata Allah. Dan saya tidak menginginkan kepada mereka agar mereka memberiku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki dan memiliki kekokohan. Gitu. Nah, maka ini adalah tujuan kita di dalam hidup, adalah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya. Maka kata penulis, wallahu lam yursilir rusula. Allah tidak mengutus rasul. Walam yunzilil kutuba, dan Allah tidak menurunkan kitab kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan tauhid dan mendakwakan manusia untuk bertauhid, mengesahkan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa anna fattaqun. Ya. Dia menurunkan malaikat dengan ruhnya atas izinnya, perintahnya terhadap siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, untuk agar mereka memperingatkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, maka bertakwalah kepadaku. Surah An-Nahl ayat kedua. Kemudian ayat yang lain, surah Al-Anbiya ayat ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaika annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus dari orang-orang sebelummu, para rasul dari orang sebelummu, kecuali kami mewahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya, maka beribadalah kepadaku. Dan Allah juga berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus dari seluruh umat ada rasul-rasulnya agar mereka berkata, sembahlah Allah dan jauhilah taghut, kesyirikan. Maka ini adalah ayat-ayat yang jelas di dalam Al-Quran, ratusan ribuan ayat membahas tentang tauhid, membahas tentang syirik, membahas tentang akidah yang benar, ya. Dan banyak sekali ayat dari hal tersebut. Ya. Nah, kata penulis, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tinggal selama 23 tahun, ya, atau mendakwakan selama 23 tahun kepada Allah, ya, diantaranya ada 13 tahun di Mekah. Jadi tahapan dakwanya Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya. Dan diantara 13 tahun tersebut di Mekah, ya, kata penulis, ada 10 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuqarrirut tauhid, ya, menetapkan tauhid. 10 tahun membahas masalah tauhid dan berdakwah kepadanya. Wa yuharibu syirk, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat memerangi kesyirikan. Wa yuhadziru minhu, mengingatkan dari mereka. Wa baqiya hayatihi fi tasbiti aqidati tauhid wa tarsikhihi,
Dan sisa dari umur beliau, ya ini kan 10 tahun sudah. Berarti masih ada 13 tahun sisanya. Apakah 13 tahun tidak ada perkara tauhid? Tidak. Tetap tauhid, ya. Cuma ada pendalaman berupa amalan, syariat Islam dan seterusnya. Nah, maka tauhid itu sepanjang umurnya dari Rasulullah SAW berdakwah. Ya. Memangnya Nabi SAW diusir dari Mekah gara-gara apa? Ya. Memangnya Nabi SAW diperangi sama ya saudaranya sendiri, ya saudaranya orang Quraisy. Ya. Memangnya gara-gara apa? Gara-gara uang? Bukan. Ya, gara-gara jabatan? Bukan. Tapi gara-gara Nabi mengatakan ya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Gara-gara itu. Ya, gara-gara itu. Nabi tidak tidak ditentang sama kaumnya gara-gara mau menduduki jabatan tinggi di Quraisy ya, di Mekah ya, pegang kunci Ka'bah, tidak. Hanya gara-gara masalah la ilaha illallah gitu. Dan para nabi terdahulu tidak ditentang bukan gara-gara uang, bukan gara-gara jabatan, bukan. Gara-gara apa? Gara-gara tauhid. Gara-gara jauhi kesyirikan, gara-gara itu mereka ditentang, bukan gara-gara apa. Gitu. Nah, maka ketika seseorang ditentang masalah tauhid, ya, ditentang oleh keluarganya, ditentang oleh orang sekitarnya masalah tauhid, maka ini adalah sunnatullah, sunnatullah dari dulu sampai sekarang begitu, dari dulu. Nah, maka ini adalah hal yang harus kita ketahui. Kemudian kita masuk di halaman ke-43, fadilah tauhid, 6 keutamaan tauhid. Kata penulis, tauhid memiliki fadilah, keutamaan-keutamaan yang agung yang tidak tersembunyi terhadap penuntut ilmu, ya, dan terhadap dai yang berdakwah kepada Allah. Dan dari yang termasuk fadilah-fadilahnya keutamaan tauhid, beliau jelaskan ada 6 keutamaan tauhid, ya. 1, kata penulis, annahu yamna'ul khuluda fin nari idza kana fil qalbi minhu adna mithqali habatan khurdulin. Bahwasanya tauhid menahan seseorang untuk kekal dari api neraka apabila di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun lebih rendah dari biji sawit. Dan ini ada semua dalilnya, ya, ada semua dalilnya. Ya, cuma penulis tidak berikan dalilnya. Bahwasanya tauhid dapat menahan seseorang dari kekekalan api neraka. Ya, jadi ketika orang masuk Islam, syahadat, ya, syahadat benar-benar dengan lisannya, hatinya benar-benar bersyahadat, ya, terikat dengan syahadat tersebut, maka dia, ya, insyaallah taala dia akan terhalangi dari kekekalan api neraka. Mungkin masuk neraka waliyazubillah, tapi dia terhalang dari kekalnya api neraka. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, kata penulis, adalah idza kamula fil qalbi yamna'ud dukhulan nari bil kulliyati. Apabila tauhid tersebut telah sempurna di dalam hatinya, ya, jadi seluruh hatinya, amalannya, lisannya sempurna dalam merealisasikan tauhid. Maka apa kata penulis? Maka ditahan untuknya untuk masuk neraka secara keseluruhan. Masya Allah. Tidak masuk neraka. Dan ini ada dalilnya, ya, hadis tentang ya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian fadilah yang ketiga, kata penulis, husulul ihtida'il kamili wal amnil kamili fi dunya wal akhirati in haqqaqahu. Seseorang apabila bertauhid kepada Allah, maka dia akan memperoleh hidayah yang sempurna, memperoleh keamanan yang sempurna, baik di dalam dunia maupun akhirat. Gitu. Memperoleh kebaikan, ya, hidayah yang sempurna dan keamanan yang sempurna. Kemudian yang keempat,
Fadilah tauhid, keutamaan tauhid adalah anna as'adan nasi bi syafaatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Bahwasanya manusia yang paling berbahagia terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya. Kemudian yang kelima, annal a'mala wal aqwala wal zahira wal batinah mutawaffiqatun fi qabuliha wa kamaliha wa fi katsiris sawabi 'alaiha ala tauhid wa fa kullama qawiya kamulat hazihil umur. Bahwasanya amalan, perkataan, baik dia tampak maupun sembunyi-sembunyi, ya, tergantung pengabulannya, ya, dan kesempurnaan amalan tersebut bergantung pada tauhidnya. Jadi ditolak atau tidak, sempurna atau tidak, banyak pahala atau sedikit pahala tergantung dari tauhidnya. Semakin besar tauhidnya, maka semakin sempurna juga pahalanya begitu. Dan fadilah yang keenam adalah annahu yuharrirul abdu min riqqil makhluqin wa ta'alluqi bihim wa khaufihim wa rajaihim wal amali ajlihim. Bahwasanya tauhid itu dapat membebaskan seseorang dari perbudakan terhadap makhluk dan ketergantungan hamba kepada makhluk, serta takut kepada makhluk dan berharap kepada makhluk dan beramal karena makhluk. Maka orang yang bertauhid adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Tidak peduli apa katanya manusia. Tidak ada gunanya manusia. Ya. Maka orang yang bertauhid adalah orang yang tidak peduli perkataannya manusia. Ya, diancam ya dengan sesuatu hal, nanti saya turunkan jabatanmu. Ya, gara-gara ya kamu sholat Jumat tidak bilang-bilang. Ya, keluar area tidak bilang-bilang sholat Jumat. Maka orang yang bertauhid, ya dia tahu bahwasanya ini adalah perintah Allah. Ya, Allah yang suruh dia, maka tidak ada gunanya perkataan manusia. Tidak ada gunanya. Manusia takut-takuti tidak ada. Tidak peduli apa kata manusia. Maka orang tauhid, orang yang bertauhid adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Tidak ketergantungan berlebihan dengan makhluk. Maka ini adalah kaidah yang keempat. Kemudian kita masuk lagi ke pokok yang kelima atau kaidah yang kelima di dalam dakwah salaf. Halaman 47. Pokok yang kelima adalah al-ihtimamu bis sunnatin nabawiyah wal hirsu 'alal amali biha wad da'wati ila dzalik. Pokok yang kelima di dalam mengenal dakwah salaf adalah dakwah salaf itu perhatian terhadap sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan bersemangat untuk mengamalkan sunnah nabinya dan mendakwahkan kepadanya. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 54 kata Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mengikuti dia, yaitu Muhammad, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan hidayah.
Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan dia banyak menyebut nama Allah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah patokan kita dalam kehidupan. Patokan kita dalam kehidupan. Dijelaskan oleh para ulama, ya, kata penulis di halaman 48, waliza kana salafus sabiqin minat tabi'in, salafus sabiqun minat tabi'in, oleh karenanya para salafus solih dari kalangan tabi'in, yaitu orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi rahmatullahi ta'ala alaihim, yaj'aluna al-mi'yar allazi yu'khadhu bihi 'anir rajuli al-ilm. Mereka, ya, menjadikan sunnah Nabi sebagai timbangan yang dimana seseorang layak diambil ilmunya atau tidak. Ya, mereka menjadikan timbangan. Apa timbangannya? Tamassukuhu bis sunnati, yaitu pegangnya dia kepada sunnah. Maka para ulama salafus salih, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in menjadikan tamassuk bis sunnah, memegang sunnah adalah timbangan untuk mengambil ilmu dari seseorang. Ketika orang tersebut banyak mengamalkan sunnah Nabi, maka orang tersebut diambil ilmunya, gitu. Dijadikan timbangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, ulama dari Kufah, ya. Ibrahim An-Nakhai ini ikhwan, guru dari guru-gurunya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah di Kufah, gurunya beliau, kemudian punya guru lagi. Nah, gurunya itu Ibrahim An-Nakhai, ya, di Kufah. Kata Ibrahim An-Nakhai, kanu iza atau rajula liya'khudhu anhu ilma nazaru ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hayati summa ya'khudhuna anhu. Bahwasanya mereka para salafus salih, apabila mereka mendatangi seorang laki-laki untuk diambil ilmunya, maka mereka para salafus salih memperhatikan solatnya. Maksudnya bukan solat wajib, tapi solat sunnahnya. Ya. Mereka memperhatikan solatnya, mereka perhatikan sunnahnya. Dia sering tidak jalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dia jalankan tidak sunnah Nabi. Dan kemudian dia perhatikan bagaimana kondisinya, keadaannya. Barulah kemudian dia mengambil ilmu darinya, gitu. Nah, maka para salafus saleh menjadikan sunnah Nabi sebagai timbangan. Kemudian berkata salah satu ulama, ya, salah satu ulama mengatakan, inna min alamatil muhibbi lillahi mutaba'atu habibillah sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa amarihi wa sunanihi. Sesungguhnya dari tanda seseorang dicintai Allah, yaitu dia mengikuti kekasih Allah, yaitu Rasulullah, baik dalam akhlaknya, perbuatannya, ya, urusan-urusannya dan sunnah-sunnahnya. Kemudian di dalam surah Al-Imran Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ini syaratnya. Kalau kalian merasa mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Maka kata Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini. Hasan Al-Basri imam tabi'in juga. Beliau ulama tabi'in, pernah bertemu dengan banyak sahabat.
salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka Hasan Al-Basri adalah muridnya Aisyah. Kata Hasan Al-Basri, ja'alallahu alamata hubbihi iyahum ittiba'a sunnati Rasulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda cintanya kepada hambanya adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Maka siapa yang semakin banyak dia mengikuti sunnah Rasulullah, maka semakin Allah cinta kepadanya. Maka ini adalah, dan banyak sekali perkataan ulama di sini ya yang tidak bisa kita bahas karena waktu. Kemudian pokok yang keenam, kita lanjutkan. Pokok yang keenam di dalam dakwah salaf adalah al-irtibatul wasiki bi ulama'is sunnah, yaitu berikat dengan kuat dengan ulama sunnah. Berikatan kuat, menjalin komunikasi dengan kuat, memiliki hubungan yang kuat dengan ulama-ulama sunnah. Dengan ulama-ulama sunnah. Maka kata penulis, tidak diragukan lagi bagi seseorang atau tidak tersembunyi bagaimana keutamaan ulama dan kedudukan mereka yang berada pada syariat Islam, yang menduduki syariat Islam. Akan tetapi sebagian manusia mencampurkan atau tidak bisa membedakan antara semangat untuk berkomunikasi dengan ulama, tidak bisa mereka bedakan antara dua hal: semangat untuk berkomunikasi dengan ulama dan antara ta'assub, yaitu fanatik buta, wa taklid, dan taklid kepada mereka. Sebagian kita itu sulit membedakan apa perbedaan antara mengikuti ulama dengan taklid kepada mereka. Maka kata penulis di sini, fal irtibatu bil ulama, terikat dengan ulama itu bermakna akhzul ilmi anhum. Yang dimaksud terikat dengan ulama adalah mengambil ilmu dari mereka. Maka kami yang duduk di sini bukan ulama, kami ini hanya sebagai penyambung lidah kepada ulama yang memiliki ilmu, yaitu Syekh Abdus Salam. Kami hanya menyambung lidah, supaya perkataan ulama bisa sampai kepada antum, dan kami bukan ulama. Yang dimaksud dengan terikat dengan ulama adalah mengambil ilmu dari mereka, termasuk yang sedang kita kaji hari ini. Wal istifadah minhum, dan mengambil faidah dari mereka, bitaujihi wal irsyad, dengan pengarahan maupun dengan bimbingan, wa nahwu zalik, dan hal yang semisalnya. Kama annahu ya'ni aidan taqliduhum mimman yasugu lahu taqlidu minal ammah, sebagaimana yang juga dimaksud adalah seseorang yang awam, orang yang awam itu diperbolehkan untuk taklid kepada ulama. Wa man laisa muahhalan litamyizil qarar fil qadayal ilmiyah, yaitu orang yang tidak bisa membedakan antara permasalahan-permasalahan ilmiah. Jadi di antara manusia, di antara kaum muslimin ada yang memang dibolehkan untuk taklid kepada ulama, dibolehkan untuk taklid. Tapi seorang penuntut ilmu, dia perhatikan di antara ulama-ulama tersebut yang mana lebih afqah darinya. Allahu ta'ala alam. Maka ini adalah seseorang terikat dengan ulama adalah mengambil ilmu dan faidah dari mereka. Kemudian pokok yang ketujuh, kita lanjutkan. Al-ibtiadu anil hizbiyati wal jama'atil islamiyati sirriyah. Pokok yang ketujuh dari dakwah salaf adalah menjauhkan diri dari fanatik-fanatik dan kelompok Islam yang tersembunyi.
Maka ini adalah pokok dari dakwah salaf. Menjauhkan diri dari jamaah-jamaah yang bergerak secara sembunyi bawah tanah, istilahnya jamaah bawah tanah istilahnya, ya. Kata penulis, kami menyaksikan sendiri dan kami melihat sendiri bagaimana jamaah-jamaah Islam, kelompok-kelompok Islam, organisasi-organisasi Islam, ya, yang menusuk, ya, yang menusuk dari dalam jamaah kaum muslimin, yang dimana jamaah ini memiliki pemikiran-pemikiran dan memiliki aturan-aturan, ya. Dan semua dari kelompok ini, organisasi ini, ya, mereka semua bersepakat untuk satu tujuan. Ya, seluruh kelompok ini, seluruh organisasi ini, mereka bersepakat untuk satu tujuan, yaitu, dan ini adalah cirinya, ya, kalau antum mendapatkan ciri dari organisasi ini. Kata penulis, karahatul mujtama'il muslimi syar'i, yaitu membenci negara-negara Islam yang syariat. Mereka membenci. Termasuk Indonesia mereka benci. Wan nazru ilaihi ala annahu mujtama'un jahiliyun, dan mereka menganggap bahwasanya negara-negara itu, negara-negara Islam kayak Indonesia, ya, Saudi, ya, Mesir dan negara-negara yang lain merupakan negara-negara jahiliyah, bukan negara Islam. Maksudnya bukan negara Islam, artinya negara tersebut itu ya artinya halal, ya, darah dari pemimpinnya, Nah, maka ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran seperti begitu. Wa hatta yakunal hukmu daqiqan fahum fil aghlabi yaruna hadhihi an-nazra wa ya'taqiduna hadhihi al-aqidah. Sampai di mana ya hukum-hukum tersebut menjadi kerdil dan mereka itu menganggap bahwa dirinya lah menjadi satu-satunya jamaah, ya. Dirinya lah satu-satunya organisasi yang benar. Selainnya kaum muslimin, di antara kaum muslimin itu semua kafir. Subhanallah. Dan itu ada. Hatta sampai sekarang. Sampai di antara mereka ya itu, ya, bikin kajian, ya, angkat sendal, ya, tidak mau ditahu kajiannya, ya. Kajiannya tersebut harus ada baiat, ya, ada ketua kelompoknya, ya, ada pengurusnya, ketua utamanya, harus baiat sama dia. Bahkan baiatnya lebih besar patuhnya dia sama ketua kelompoknya, ketua organisasinya daripada presiden. Gitu. Maka ini ada. Dan ini bukan dakwah salaf. Maka kita harus menjauhkan diri dari kelompok begini. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di halaman 57, ya. Fa'ammal intisabul ladzi yufarriqu bainal muslimin wa fihi khurujun anil jama'ati wal i'tilafi ilal furqati was suluki tariqil ibtida' wa mufaraqatus sunnati wal ittiba'i fa hadza mimma yunha anhu wa yasimu fa'iluhu wa yakhruju zalika an ta'atillahi wa rasulih. Adapun menyandarkan diri, ya, menasabkan dirinya, ya, kepada kelompok-kelompok yang bisa memecah persatuan antara kaum muslimin, yang dimana di dalamnya ada keluar terhadap ketaatan terhadap jamaah. Maksudnya jamaah satu, ya, rakyat, ya, satu rakyat, satu wilayah. Misalnya kita wilayah Indonesia, ada keluar, ya, menasabkan kepada orang yang tersebut, ya, dan bekerja sama untuk memisahkan jamaah tersebut, untuk menghancurkan, ya, wilayah negara, menghancurkan misalnya, ya, Indonesia, ya, dan menempuh jalan-jalan yang bid'ah serta berpisah dari sunnah, maka ini hal termasuk dari hal yang dilarang.
dan pelakunya mendapatkan dosa dan dia keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Gitu. Maka ini adalah bentuk orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah. Kemudian hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan oleh ya dari ya Imam Ahmad ya, dari Musnad Imam Ahmad, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man da'a da'wal jahiliyati fahuwa jusa'u jahannam. Barang siapa yang melakukan dakwah, yang melakukan seruan jahiliyah, maka dia adalah penghuni neraka. Nauzubillah. Ya. Kemudian kata orang ya, kata lelaki, ya Rasulullah wa in shoma wa shalla. Ya Rasulullah, meskipun dia salat, meskipun dia puasa dan salat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Na'am, wa in shoma wa shalla." Ya, meskipun dia puasa dan salat. Walakin tasammu bismillahilladzi sammakum ibadallahil muslimina wal mu'minin. Akan tetapi kalian namakanlah diri kalian dengan nama Allah yang telah Dia namakan kalian dengan ibadallah al-muslim dan al-mu'min. Ya, hamba-hamba Allah dari kalangan muslim dan kalangan mukmin. Maka ini adalah bahayanya orang-orang yang fanatik terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ya, kemudian pokok yang ke-8, al-aslus samin. Pokok yang ke-8 dakwah salaf adalah iltizamuna bima dalla alaihi alkitab was sunnah wa ajma alaihi salaful ummah fi muamalati aimmatina wa hukamina. Yaitu komitmen terhadap apa yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan salaf dalam berinteraksi dengan imam dan penguasa, imam dan pemimpin. Artinya kita berkomitmen dan kita mengikatkan diri kita sama pemimpin negara, pemimpin wilayah, ya, Pak Presiden, ya. Sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya. Ya. Kata penulis, kami mendengar dan kami taat kepada ulil amri kita selama hal itu bukan dalam hal maksiat. Ya, maksiat. Ya. Dan kami tidak menganggap keluar terhadap pemimpin muslim, ya, meskipun dia banyak maksiatnya. Dan ini adalah akidah ulama salaf. Meskipun banyak maksiatnya pemimpin tersebut, maka tidak boleh kita keluar dari ketaatan kepadanya. Dan kami tidak masuk pada perkara dunia mereka. Mereka lagi bahas politik sekarang, ya, 01, 02, 03. Ya. Baku baku ya bertengkar gara-gara masalah politik, ya, masalah nikel macam-macam gitu. Ya biarkan biarkan. Ya, kita tidak masuk hal-hal begitu, ya. Urusan mereka. Wa nansahuhum hasabat tariqati syar'iyyati bisidqi wal ikhlas. Dan seandainya kita mau, ya, tegur mereka, kita mau sampaikan hal-hal sesuatu, maka kita nasihati mereka sesuai dengan jalan-jalan yang, ya, disetujui oleh syariat dengan jujur dan keikhlasan. Ya. Ada salah pemimpin, ya wajar. Memangnya antum kalau pemimpin benar? Tidak juga. Kayak kalau antum saja jadi pemimpin pasti benar, kan tidak mungkin. Sebagaimana mereka salah, sebagaimana kita pula juga salah. Ya. Maka kita seandainya ada salah pada mereka, ada kekurangan pada mereka, ya wajar antum juga salah. Ya. Maka kita nasihati mereka dengan keikhlasan dan kejujuran. Wa qaulin nasihati sirran la siyama fi zamanil fitan. Dan kita mengucapkan nasihat tersebut secara sembunyi-sembunyi, ya. Tidak di hadapan, ya, orang secara langsung, tidak dengan, ya, turun ke jalan dan seterusnya, ya. Karena ini adalah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melihat sesuatu yang ada pada pemimpin kalian, tarik tangannya kemudian bicara 4 mata, kata Nabi. Gitu, ya. Namanya manusia pasti salah. Bahkan pemimpin juga salah.
Kemudian kata penulis, dan kami berdoa kepada Allah untuk mereka dengan kebaikan dan keselamatan, baik pada sembunyi-sembunyi kami, ya, pada saat kami sendiri, maupun di tengah orang yang banyak. Ya. Mungkin ada orang, ya, dia doakan orang pemimpin di depan khalayak, tapi pada saat sendirian, oh dia caci terus. Oh memang ini begini. Nah, maka ini tidak boleh. Ini bukan manhaj yang benar di dalam berdakwah. Kita doakan pada saat sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sebab kebaikan dari mereka, kebaikan dari pemimpin adalah kebaikan bagi seluruh hamba dan seluruh negeri. Gitu. Nah. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, "Lau anni da'utu mustajabatan," saya lupa lanjutannya. Kata Fudail bin Iyad, seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab, maka saya akan tujukan doa ini kepada pemimpin. Begitu. Masya Allah. Ya. Karena kebaikannya mereka, kebaikannya untuk seluruh umat. Ya. Seluruh umat. Kata penulis di halaman ke-63, dan kami benci untuk masuk kepada mereka. Maksudnya untuk minta proyek dan seterusnya, ya. Ya, seorang ahlus sunnah itu harus ya izzah, ya, tidak meminta-minta di penguasa, ya. Illa linasihin au mutazallimin, ya. Kami ya benci untuk masuk kepada mereka, ya, masuk di urusan-urusan mereka kecuali dua hal, ya. Kita boleh masuk pada dua hal, masuk pada urusan mereka. Satu, orang yang memberikan nasihat, dan yang kedua orang yang zalim terhadap dirinya. Orang yang zalim terhadap diri. Ya, dan seterusnya, ya, dan ini banyak sekali. Kemudian pokok yang ke-9, kata penulis, munabazatu ahlil bid'ah wa tahdziru minhum. Pokok yang ke-9 adalah menyelisihi ahli bid'ah dan mengingatkan kaum muslimin dari perbuatan mereka. Dari perbuatan mereka. Kita kasihkan saja yang penting di sini dari perkataannya ulama salaf. Kata Mufaddal Ibni Muhalhal di halaman ke-68, diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibana. Kata Mufaddal bin Muhalhal, ya, beliau merupakan salah satu ulama yang siqah, ya, orang yang suka beribadah dan ahlus sunnah. Kata Mufaddal bin Muhalhal, "Lau kana sahibul bid'ati idza jalasta ilaihi yuhadditsuka bi bid'atihi hazartahu wa fararta minhu." Seandainya ada seorang ahli bid'ah, apabila kamu duduk padanya, maka dia menceritakan kepada kamu bid'ahnya, maka kamu pasti akan mencelanya, akan memperingatinya, dan kamu pasti akan kabur darinya. Maksudnya begini, kalau ada ahli bid'ah, langsung dia terangkan bid'ahnya di depan kamu, langsung, ya, tidak pakai ABC, tidak pakai pendahuluan, muqaddimah, dia langsung terangkan, maka kata Mufaddal, ya hazarta, kamu pasti peringatkan. Wa fararta minhu, ya, dan kamu pasti lari darinya. Cuma kata Mufaddal, walakinnahu yuhadditsuka bi ahaditsis sunnati fi budui majlisihi. Akan tetapi ahlu bid'ah tersebut itu menceritakan kepadamu hadis-hadis sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama kali. Dia ceritakan kalian hadis, fadilah amal dan seterusnya, ya, di awal majelisnya. Kemudian dia masukkan bid'ahnya tersebut, maka kamu menetap di dalam bid'ah tersebut, ya, maka bagaimana mungkin kamu bisa keluar dari, ya, maka bagaimana mungkin, ya, bid'ah tersebut bisa keluar dari hatimu, bisa keluar dari hatimu. Kemudian kita masuk di yang ke-10 saja. Ini panjang sekali, ya. Yang terakhir adalah pokok yang 10, yang terakhir adalah iltizamuna bil kitabi was sunnati fi kulli syu'ina wa ahwalina, yaitu komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah dalam setiap keadaan kita. Komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah
dalam setiap keadaan-keadaan mereka. Jadi bagaimanapun maka kita harus komitmen dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat ke-36. Kata Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak pantas bagi seorang beriman, baik laki-laki atau perempuan, apabila Allah telah menetapkan dan Rasulnya perkara, maka dia memiliki pilihan, ya, untuk mereka selain dari pilihan dari Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian di surah yang lain, di surah An-Nur ayat 51 sampai dengan 54, kata Allah, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila diserukan kepada Allah dan Rasulnya agar dia memberikan hukum di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan banyak sekali dari ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di halaman ke-76, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada, "Wa qad taraktu fikum ma la yantadillu ba'dahu ini tasamtum bihi." Dan aku telah tinggalkan untuk kalian yang kalian tidak akan tersesat setelahnya apabila kalian memegangnya, yaitu kitabullah, ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum syai'ani lan tadillu idza tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati wa lan tafarraqa hatta yarida 'alaiyal haud." Aku telah meninggalkan untuk kalian dua hal yang kalian tidak tersesat apabila kalian berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai dengan keduanya menemuiku di atas telaga atau al-haud. Dan banyak sekali penjelasan-penjelasan beliau tentang kaidah-kaidah ini, dan alhamdulillah selesai pembahasan kita tentang usul ad-da'wah as-salafiyah karya Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi orang yang ahlus sunnah wal jamaah sampai dengan hidup dan mati kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapi kita di dalam dakwah kepada Allah dan Rasulnya di atas manhaj yang benar, yaitu manhaj ahlus sunnah wal jamaah ala fahmis salaf, berdasarkan pemahaman salaful ummah. Sekira tidak ada yang pertanyaan, kita tutup saja. Naktafi bihadzal qadar wa indallah nas'alullah ta'ala yanfa'ana mimma 'allamana wa yanfa'ana mimma 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.